suka dari mulai dulu dihasut, difitnah, diteror, macam-macam. Bagaimana kau tahu hati mereka ada hasut? Sedangkan mulut kalian yang hasut setiap hari, yang suka memfitnah kalian, yang suka neror diri sendiri pun kalian. Bahkan ada statement yang merendahkan kiai di Nusantara. Das kau lah. Cuman Alah kau. para budak, tolong sedikit Jangankan kau, Beb. menyadari Itu apa Mufti yang Petamburan. terjadi. Si Rizik aja kagak pede sama gua. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, teman-teman, serius ya. Saya memperhatikan si Bahar kayak kurang sehat sekarang ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kecerdasan, diangkat ketololan yang ada di dalam pikiran beliau, memudahkan segala urusan, baik urusan peremplutan dan urusan pendawiran. Cuman untuk para budak, tolong sedikit menyadari apa yang sedang terjadi hari ini ya. Jadi saya nonton live beliau tadi malam bawa backingan baru. Di situ ada seorang Al-Habib, ya, ada Habib di situ yang ngegas gitu ya. Jadi kita dengarkan apa kata beliau dan apa reaksi TIJ gitu ya. Siap ya? Kalian kan suka begitu. Tidak gila dengan sanjungan. Kami para habaib tidak. Kalian percaya? Gerombolan si Bahar katanya tidak gila dengan sanjungan. Gua kagak percaya. Gua nggak manggil mereka Habib aja gua di penjara. Gua bilang mereka Habib palsu, gua di penjara. Nggak gila dengan sanjungan katanya saudara. Tidak gila dengan pujian. Kami para habaib tidak gila. Tidak gila tapi doyan ya. Ya. Tapi sudah disebarkan sama Allah. Cukup kamu. Ente dimuliakan sama Allah. Hei, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada seorang pun yang berani untuk mengganggunya, apalagi menghinanya. Nah, udah dihinakan oleh anjing pun masih berani bilang dimuliakan oleh Allah. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Hei anjing, hei babi, kenapa kau hina Habib Rizik? Hei anjing, hei babi, kenapa kau hinakan Habib Bahar? Anjing aja ngehina kalian. Hari ini ngaku dimuliakan oleh Allah. Entar. Justru kalau kita memuliakan habaib, artinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, udah cukup, nggak perlu habaib doang. Ya, iya manusia sebagai rahmatan lil alamin. Kita memuliakan hewan-hewan ciptaan Allah sepantasnya, selayaknya, memuliakan sesama manusia selayaknya, sepantasnya, mentakzimi orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, bukan cuman habaib. Emang ente siapa? Ante Belanda. Justru kalian yang hina sekarang. Dibully seantero Indonesia. Hari ini ngomong gitu nggak malu. Makanya kalau kita memuliakan para habaib, berarti kita akan menjadi mulia. Enggak, gua ulama aja udah, habaib nggak perlu. Nggak ada untungnya bagi gua. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gua malah dijeblosin ke penjara. Ya, gara-gara bela nama baik habaib yang dicoreng oleh beberapa orang waktu itu, nyari sumbangan atas nama saya untuk anak yatim. Justru gua dijeblosin ke penjara. Nggak ada habaib yang bela gua. Malah ikut-ikutan, seolah-olah gua pembenci habaib. Ya, iya. Bela para habaib, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kalian tidak memuliakan habaib juga kalau kalian melakukan apa yang disuruh dan kalian tinggalkan apa yang dilarang. Kalian anut apa yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa memuliakan habaib pun kalian akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, iya, berpedomanlah kepada Al-Quran dan juga sunnah
mengikuti ulama-ulama yang memang mengajarkan ilmu tanpa harus cium tangan habaib, tanpa harus cium kaki habaib, tanpa harus menunduk kepada habaib, kita mulia. Ya. Bagaimana kita mau memuliakan si Bahar sedangkan si Bahar aja tidak punya kemuliaan itu? Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan si Bahar yang habaib itu sendiri nggak mulia? Gimana logika kalian? Hah? Sekarang lagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat sendiri, simak sendiri. Fenomena di akhir-akhir sekarang ini. Sekarang lagi ramai mereka mengatakan bahwa habaib di Indonesia itu nasabnya tidak bersambung. Ini sesuatu yang sudah jelas yang mestinya tidak perlu dikomentari. Betul, nggak perlu dikomentari, tinggal dibuktikan aja Pak Bib. Ya, dikomentari nggak perlu, dibuktikan. Ya, dilawan dengan data, dilawan secara ilmiah. Jangan nanti kalian munculkan membahas nasab, membahas genetika, cuman pakar komunikasi, nggak pakar tanaman atau pakar perbengkelan kalian majukan ke depan. Ya kalian sengaja ngundang pakar bahasa. Karena supaya masyarakat tidak lagi butuh bukti secara ilmiah, hanya butuh retorika. Ya, pinter berbicara, nggak nyambung. Jelas yang mestinya tidak perlu dikomentari. Yang tidak perlu dikomentari lagi. Kalau nggak dikomentari, kalian melunjak, ngap. Jadi kami harus diam gitu, menerima diperbudak, menerima dijajah, menerima diperlakukan semena-mena oleh orang yang ngakunya Habib. Hanya orang-orang yang pengecut, yang mau diperbudak oleh orang lain dan membiarkan dan mendiamkan. Ini kemungkaran, bro. Yang tidak perlu dikomentari. Kalau jelas nggak akan mungkin dipertanyakan. Sedangkan Al-Quran saja banyak terjadi perselisihan dalam memahami setiap penjelasan-penjelasan di dalamnya. Apalagi cuman Habib. Apa kata Imam Busairi? Kita tahu bagaimana cahaya matahari yang begitu luar biasa terangnya. Tiba-tiba kalau ada orang mengatakan hari ini cahaya matahari kok redup ya? Kok nggak jelas? Bukan cahaya matahari yang redup, mata inti yang bermasalah. Paham ya? Nggak paham gua, Beb. Ditutup oleh mendung. Terus kita bilang matahari ini redup. Terus mata kita salah gitu. Otak gimana, Beb? Otak. Kalian mau mengatakan bahwa habaib ini matahari. Kalau matahari itu menyinari, bukan membodohi. Jangan kalian samakan diri kalian dengan Rasulullah. Lah si Bahar matahari. Hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang bodoh yang percaya bahwa lubang matahari adalah matahari. Itu sudah ada luarsa. Itu sudah luarsa. Mereka yang mempermasalahkan habaib dengan bahasa ilmiah. Ini secara ilmiah, demi Allah saya katakan, tidak ilmiah, walakin secara ilmiah. Bagaimana? Nah ilmiah, sedangkan kalian tidak membantah secara ilmiah, teori ilmiah. Otak kau di mana? Udah tua padahal. Kau bilang kau mulia, gua aja berani ngolok-ngolokin kau hari ini, Beb. Kalian membantah kiai dengan amarah. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Goblok memang. Tak karepmu lah. Ya, tapi kalau kita mau cari yang hakikat pernyataan, jadi kalau dikorek dalam hatinya, hasut, mereka gak suka. Dari mulai dulu, dihasut, difitnah, diteror, macam-macam. Bagaimana kau tahu hati mereka ada hasut? Sedangkan mulut kalian yang hasut setiap hari, yang suka memfitnah kalian, yang suka neror diri sendiri pun kalian. Bahkan ada statement yang merendahkan kiai di Nusantara. Das kau lah, pala kau. Jangankan kau, Beb. Itu Mufti Petamburan, si Rizik aja kagak pede sama gua. Cuman dikemas, ditutup, casingnya casing ilmiah. Bohong. Ya itulah kalian, bohong. Ditutup casingnya dengan casing agama, dengan casing cucu Nabi, dengan casing kemuliaan. Padahal sampah itu semua, Beb. Casing ilmiah, bohong itu. Secara ilmiah, Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Itu hanya bahasa ilmiah saja. Cuman bahasa ilmiah saja. Pembuktian secara ilmiah coba. Biar tidak cuman bahasa. Coba. Habaib dari mulai dulu, dihasut, difitnah, diteror, macam-macam. Kapan difitnah, dihasut, diteror. Sedangkan muncul di Indonesia habaib itu setelah 98.
Sebelumnya kagak ada yang tahu. Kau terlalu ngarang, Beb. Ini moncongnya nih, Uman Sibahar. Karena mereka tahu bahwa yang namanya habaib itu sesuatu yang mutlak, keberadaannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Mutlak. Dulu ulama-ulama dulu nggak mau berkisru, nggak mau ribut. Kalau sekarang melihat tingkah laku orang-orang ngaku sebagai habaib seperti bangsat, suka masukin orang ke penjara, suka memfitnah orang, suka melebih-lebihkan, suka berbohong, suka mengada-ngada, suka memeras orang, suka menipu orang. Makanya muncul sekarang otak-otak pakai otak. Otak kagak ada, pingin dimuliakan.